2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17, kita baca perlahan-lahan. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa sih maksudnya ini semua? Dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Apa maksudnya di ayat 16 dikatakan, saya tidak menilai seorang manusia pun berdasarkan penilaian manusia, juga saya tidak menilai Tuhan berdasarkan penilaian manusia. Lalu ayat 17 dikatakan ciptaan baru. Apa maksudnya? Nah, gini nih ceritanya ya. Saya pakai arah supaya mudah untuk dipahami. Pada waktu pertama manusia diciptakan, manusia itu ke atas ya, dengan satu tujuan. Kan kalau pencipta, tentu pencipta yang tentukan tujuan sesuatu diciptakan, kan ya. Misalnya yang buat ini nih ya, kan dia yang tentukan ini dibuat buat apa, yaitu dibuat untuk apa? Jadi pengeras suara, kan ya. Nah, saudara dan manusia pada waktu diciptakan oleh Tuhan, karena Tuhan yang ciptakan, Dia yang buat tujuan. Tuhan membuat tujuan, yaitu kita diciptakan. Firman Tuhan mengatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 dikatakan manusia diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, kan ya? Apa sih maksudnya? Begini maksudnya. Jadi sama dengan semua ciptaan yang lain, kalau baca di Mazmur 19 ya. Di situ dikatakan bahwa semua ciptaan Tuhan itu mencerminkan siapa penciptanya. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang menyelidiki nih ya, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kan luar biasa ya. Itu kan darah bisa terus dipompa oleh jantung, semua ditata begitu luar biasa. Kita bisa ngomong, otak kita ini begitu luar biasa, bisa ngontrol ini, bisa ngontrol ini, gitu kan ya saudara ya. Ditata luar biasa. Nah, pada waktu orang menyelidiki seluruh tubuh kita, seorang bilang, luar biasa ya yang buatnya. Gitu kan ya, mesti kan ngomongnya kan ya. Karena kita tidak bisa membuat diri kita sendiri. Jadi kita akan bilang, waduh luar biasa ya penciptanya, hebatnya. Jadi siapa? Yang dipuji Tuhan, yang dipuja Tuhan, yang disyukuri Tuhan. Nah sekarang, kalau orang ini nih bisa membuat sesuatu dari seluruh ciptaan Tuhan yang lain, dia buat jadi ini, gitu kan ya. Nah kan, waduh hebat amat ya. Jadi lihat ini, orang akan bilang begini, bukan ini yang hebat. Kalau ini bisa buat ini, yang lebih hebat apa? Yang buat ini, betul kan ya? Yang buat manusia, yang bisa buat ini. Nah sekarang kan semuanya pada pintar, betul kan saudara ya? Ada HP, HP-nya pintar, gitu kan ya? Bikin mobil, mobil pintar, gitu kan ya? Ada TV, TV pintar, rumah pintar, semua pada pintar kecuali orangnya nggak pintar-pintar ya. Nah, lihat ini sekarang. Nah, lihat ini sekarang. Nah, kalau kita buat sesuatu, tetap yang aduh hebatnya Tuhan yang buat kamu sampai kamu bisa buat ini. Semua pujian tetap kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang kalau kita mengelola, kita dipercayakan kan waktu Adam dan Hawa diciptakan dipercayakan taman, ya. Lalu dia kelola taman ini, lalu dia misalnya setelah dapat ini ada pohonnya berbuah banyak, lalu ada pohon durian nih, siapa yang suka durian di sini? Saya Bu. Lalu terus kasih durian sama orang lain, gitu kan ya? Kasih mangga sama orang lain, kasih sayur-sayuran sama orang lain. Lihat ini, semua yang Tuhan ciptakan, termasuk saudara dan saya, itu adalah milik penciptanya. Lihat ya, pencipta itu dia juga adalah pemilik. Dia juga adalah tuan dari segala sesuatu.
ya, dari siapapun juga. Jadi dia pencipta, saya ciptaan. Dia pemilik, saya miliknya. Bahkan semua ciptaan yang lain, dia Tuhan, saya hambanya. Ya kan ya? Nah, jadi kalau kita ngasih terus gitu ya, lalu kita bikin sesuatu lalu kasih ke orang, atau kita petik sesuatu kasih ke orang, orang itu terima kasihnya ke saya apa ke Tuhan? Ke Tuhan. Kenapa? Karena semua ciptaan ini punya siapa? Punya Tuhan. Kita hanya pengelola. Lihat ya, sama kayak begini nih ya. Saya kasih pinjam sepeda, misalnya gitu kan ya. Kamu tolong kelola deh nih sepeda ini ya, kamu boleh pakai, kalau boleh pakai, gitu kan ya. Kamu rawat ya. Nah udah gitu, satu saat, udah ya, tolong kasih sama dia, gitu kan. Sama saya bilang, kan itu sepeda saya, ya kan ya, kasih. Terus nanti dia ini bilang nih, aduh terima kasih ya, terima kasih. Dia boleh nggak bilang, kalau nggak ada saya lu ya, lu nggak punya sepeda lu, gitu kan? Nggak boleh kan? Dia bilang, aduh jangan terima kasih sama saya, gitu kan? Mesti ngomong gitu kan? Ini bukan punya saya, punya dia. Kalau terima kasih sama dia, gitu kan ya? Nah itu yang Tuhan mau. Jadi pada waktu kita diciptakan ke sini, tujuannya itu. Kalau lihat tubuh kita, yang dipuji penciptanya. Kalau kita menghasilkan sesuatu, yang dipuji juga penciptanya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, yang diterima kasihi juga siapa? Tuhan. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan hidup kita ini adalah tentang Tuhan, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Jadi fokus kita adalah dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi. Yang kita pikirin adalah bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan saudara dan saya diciptakan. Manusia suka tanya gini, kenapa sih kita diciptakan buat begitu? Lihat ini, kalau ke arah sini berarti saya nggak kebagian apa-apa kan? Semua hidup ini adalah tentang Tuhan. Fokusnya adalah di Tuhan. Lalu manusia bilang, loh kok saya nggak kebagian apa-apa? Gitu kan ya? Kok kenapa sih saya diciptakannya tujuannya begitu? Sekarang saya mau tanya, saudara pernah tanya nggak ke tukang yang bikin kursi ini, kenapa sih kursi dibuat-buat duduk? Coba tanya sama sebelahnya. Kalau nanya gitu gimana? Coba jawabnya. Kenapa sih kursi dibuat-buat duduk? Orang ngawur lu. Dari dulu juga kursi buat duduk. Habis buat apa kalau kursi bukan kalau buat duduk? Lihat ya saudara ya. Saudara nggak pernah tanya ke tukang kursi, kenapa kursi dibuat buat duduk? Tuhan kan lebih sempurna, betul kan? Tuhan paling sempurna, pasti dia tidak salah. Nah kalau dia buat saudara dan saya, bahkan seluruh ciptaan yang lain dengan tujuan ke arah sini, pasti dia nggak akan salah, karena dia adalah sempurna. Itu kan ya, tukang kursi aja saudara nggak tanya, masa saudara tanya-tanya sama Tuhan? Itu kan ya, tukang kursi kan ciptaannya dia. Nah lihat ini, manusia ini nggak suka yang ini, karena dia nggak kebagian apa-apa, semua tentang Tuhan. Makanya iblis itu kan bilangnya apa? Ke Adam dan Hawa, mau nggak sekarang kamu yang jadi Allah? Kalau kamu yang jadi Allah, fokusnya adalah di saya. Nah, lihat ini, saudara. Ini akan beda ya. Misalnya di sini ada yang ahli masak, ya. Aduh, sampai dipuji terus sama semua. Aduh, kamu pintar sekali masak, kamu mau bikin apa juga, kok enak ya, gitu kan, gitu ya. Nah, terus pada waktu dibilang begitu, ya, dia kan nggak boleh bilang begini kalau di sini. Iya lu kalau nggak ada saya nih ya di gereja ini, lu nggak pada makan enak lah, gitu kan ya. Nah, semuanya lapar lah, gitu kan ya. Ini gara-gara saya nih. Nah, kalau di mata Tuhan yang di sini itu namanya GR. Karena apa? Lihat nih ya. Nanti dia akan tanya, kamu tuh kalau masak itu kan pakai bahan, gitu kan? Sayur-sayuran apa segala macam gitu kan? Itu yang buat siapa? Nah, jadi itu punya siapa? Nah, terus dia bilang, iya tapi kan yang buat saya, kreativitas saya, otak saya, keterampilan saya. Nanti Tuhan tanya lagi, yang buat kamu siapa? Yang punya kamu siapa? Jadi akhirnya seharusnya apa? Kalau ada orang yang puji-puji gitu, jangan puji saya,
Puji Tuhan. Jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama. Nah ini tuh Adam dan Hawa nggak suka, termasuk saudara dan saya. Udah aku aja lah. Jadi waktu Adam dan Hawa itu jatuh, lihat ini ya, arah ke sini itu yang disebut dengan orang kudus, itu tuh orang yang ke sini. Kudus atau suci itu artinya orang yang dikhususkan untuk Tuhan, dan dari detik ke detik mengelola hidupnya hanya untuk mengkhususkan diri buat Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itu artinya orang suci atau orang kudus. Ini hati-hati ya, ini penting sekali. Ini arti Alkitab ini. Nah sekarang dia kan nggak mau nih. Lalu firman Tuhan, kata yang dipakai di Alkitab adalah manusia berbalik dari Allah. Berpaling, berbalik. Berbaliknya 180 derajat. Benar-benar niat ya. Niat nggak maunya. Makanya firman Tuhan mengatakan di Yesaya, yuk kita lihat di Yesaya, yuk kita buka. Yesaya pasal yang ke-55. Saudara lihat mulai dari ayat 8 ya. Ini ayat yang ke-6, kita baca ayat dari ayat 6 ya. Ayat yang ke-6, saudara tolong bacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Baca sama-sama pelan-pelan ya. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9, tolong baca pelan-pelan. 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, lihat ini. Di ayat yang ke-7 dikatakan baiklah ia kembali kepadaku. Berarti tadinya dia nggak kesini, tapi kesini. Lalu di situ dikatakan rancanganmu bukan jalanmu bukan jalanku. Artinya apa? Itu bicara tentang tujuan. Jadi gini lihat. Di sini pencipta tentukan tujuan hidup, nilai hidup, makna hidup, dan aturan main hidup. Lihat ya. Ini Tuhan yang tentukan. Makna hidup kamu, tujuan hidup kamu adalah untuk Tuhan. Makna hidup kamu adalah hidup terus bersama Tuhan dalam kekekalan, gitu kan. Terus dekat, segala-galanya adalah, pokoknya dekat sama Tuhan adalah segala-galanya, gitu kan ya. Lalu nilai hidup kamu adalah kalau kamu jadi gambar Allah, itu cukup. Karena arti gambar Allah itu sama dengan arah ini. Lihat ya, kalau gambar Allah itu artinya apa? Kamu kalau lihat gambar bunga, yang kelihatan apa? Bunga. Ya bunga lah, bisa bunga ya. Kalau lihat gambar kucing, ya kelihatannya apa? Kucing. Kalau lihat gambar Allah, seharusnya yang kelihatan Allah. Nah, ini di sini makanya kita disebutnya kamu diciptakan sebagai gambar Allah. Itu artinya itu. Artinya kesini orang lihat kita, orang lihat seharusnya Allah. Coba lihat kiri kanan, yang kelihatan siapa? Kesini lihat ini tujuan, makna. Jadi diri kita itu maknanya adalah selama saya jadi gambar Allah, saya oke. Makanya kan waktu Tuhan ciptakan kan manusia telanjang kan. Makanya di Timotius dikatakan kamu datang nggak bawa apa-apa, kamu pulang juga nggak bawa apa-apa. Karena nilai kamu adalah di diri kita sebagai gambar Allah yang berfungsi. Nah, pada waktu berbalik kan nggak mau yang di sini, nggak mau Tuhan lagi, nggak mau segala sesuatu yang dari Tuhan. Karena kalau ke sini semuanya jadi tentang Tuhan, saya nggak kebagian, gitu kan ya. Sekarang hidup ini mau tentang saya. Nah, pada waktu kita bilang hidup ini tentang saya, jadi di sini apa? Saya buat tujuan sendiri, saya buat nilai hidup sendiri, makna hidup sendiri, aturan main hidup sendiri. Yang tujuan apa? Pokoknya supaya saya senang.
Saya nyaman, saya terpuaskan, saya yang selalu paling tinggi. Kan mau gantiin Allah? Ya kan ya? Saya yang paling, semua mesti paling dong kalau gantiin Allah, ya kan ya? Nah jangan lupa nih, ini semua saya di sini termasuk saya pengen jadi apa enggak? Jadi kan kita mesti saingan kan ya? Makanya jadinya begini, lihat ini saudara. Waktu arahnya ke sini, hidup kita ini menjadi UUS. Apa itu? Ujung-ujungnya saya. UUS nih, ya. Lihat ini. Kalau semakin itu berkaitan dengan saya, ya. Nah itu kita pikirin. Sekarang saya mau nanya. Kalau kita mikirin anak, yang punya anak siapa? Anak saya, boro-boro pikirin anak orang lain. Anak saya juga udah setengah mati gitu kan ya. Nah, lihat ini, kalau kita mikirin orang tua siapa? Kalau kita mikirin barang siapa? Makin deket ke saya, makin kita pikirin. Makin sayanya nggak kelihatan, kita nggak mau pikirin. Lihat ya, udah emangnya. Ya apalagi sekarang zaman selfie, makanya cocok nih buat yang di sini nih, ya. Kalau misalnya saya bilang, selfie, gitu kan ya. Terus kan saya yang pegang kameranya nih, yang paling kelihatan siapa? Saya. Ini ujung-ujungnya saya. Nah lihat ini sekarang, si saya ini kan pengen gantiin Allah, ya. Nah sekarang kalau kita cuman punya HP-nya yang biasa-biasa aja, yang lain juga punya, gitu kan ya. Kita mesti punya HP-nya yang pinter. Pinternya mesti pinter sekali. Kalau pinternya biasa-biasa kayak yang lain juga punya, gitu kan ya. Mesti pinter sekali. Pinter sekalinya apa? Jadi misalnya ini saking pinternya nih ya, itu HP. Kalau kita pakai baju hijau, HP-nya ikut jadi hijau. Si HP-nya itu bisa lihat, hijau dia nih sekarang bajunya hijau, tiba-tiba persis kayak bunglon, gitu kan ya. Dia kuning, jadi kuning, kan pintar sekali kan ya. Terus si HP-nya itu bisa tahu, oh dia mau nelfon sini, tiba-tiba dia udah langsung kontakin, gitu kan, luar biasa kan ya, pintar banget kan ya. Nah, lihat ini saudara, untuk punya sesuatu yang luar biasa itu perlu modal. Makanya manusia jadi apa? UUD, apa tuh? Itu nggak tahu ya. Ujung-ujungnya duit. Karena kita perlu duit ini. Kalau bisa duitnya digedein, jangan duit aja. Saya punya dunia ini untuk bisa saya pakai untuk memuaskan UUS. Ujung-ujungnya saya ini, gitu kan ya. Nah, tapi kan di dalam dunia ini hidup tidak selalu ideal. Lagi mati-matian itu kerja berusaha untuk UUD dan UUS ini, kena penyakit. Ada bencana alam. Ada orang jahat sama kita, gitu kan ya. Ada pokoknya segala macam membuat akhirnya kita gak bisa ceria lelah. Terus ada orang datang, mau nggak kenal sama Tuhan Yesus? Mau nggak ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bisa segala macam. Nggak ada yang mustahil deh, ya. Air aja bisa jadi anggur. Kamu perlu makan, modalnya cuma 5 roti pesta. Mau pesta kawin nih, mau undang berapa? 10.000 orang. 5 roti dan 2 ikan cukup modalnya. Bisa kasih, pokoknya ikut Tuhan Yesus semua. Nah akhirnya kita, wah iya sakit gak usah ke dokter, kan Tuhan Yesus aja langsung sembuh. Oke kayak gitu kan ya. Nah akhirnya, wah seru juga dong ya. Karena ada banyak hal di dalam hidup ini yang di luar kendali kita. Nah sekarang Tuhan Yesus bisa kendalikan. Wah enak dong. Makanya akhirnya kita ikut Tuhan Yesus. Ininya tujuannya apa? UUM. Apa itu? Ujung-ujungnya minta-minta. Jadi datang tuh untuk apa? Untuk minta. Makanya kenapa? Yuk kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Coba kita lihat. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Itu ayat 25-nya nih ya. Tuhan Yesus lihat banyak, soalnya gini, kan ini semua ikut banyak nih. Wah Tuhan Yesus bisa segala macam. Tuhan Yesus kemana ikut ribuan orang, lebih dari 5.000 orang ikut Tuhan Yesus. Lalu saya bacakan pelan-pelan buat saudara ya. Ketika
Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Kayaknya kok perlu amat, kayaknya tuh pengen deket Tuhan Yesus gitu kan." Tapi kan Tuhan Yesus tahu hati kita. Ayat 26, kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tolong baca ayat 27-nya. 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan terangnya. Tuhan Yesus begitu melihat orang banyak berduyun-duyun ikut kemana dia pergi, terus Tuhan Yesus langsung bilang, "Saya tahu kenapa kamu kesini. Bukan karena kamu ingin dekat saya, bukan karena kamu ingin punya relasi yang baik dengan saya. Ini soal roti kan? Kamu pengen rotinya kan? Sekarang lihat, saya itu perlu beras, ya, saya perlu beras. Saya datang, Bu, punya beras. Nggak punya, saya tetap di situ, Bu. Enggak kan, orang saya cari beras, nggak ada, nggak apa-apa, terima kasih ya, lain kali, dah. Saya ketok lagi rumah, Bu, punya beras. Oh punya, boleh minta? Boleh, dia bilang. Saya ambil kan berasnya, saya tetap di situ nggak? Iya. Oh, orang saya butuhnya beras bukan butuh dia kok. Orang yang di sini, kalaupun katanya ikut Tuhan, tapi sebenarnya bukan yang dicari, bukan Tuhan. Dan dia karena apa? Orang yang di sini UUS, jangan lupa. Iya, nggak ada urusannya sama Tuhan. Dia nggak suka kok Tuhan. Dia maunya di sini. Nah, tapi jangan salah nih. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus bilang ke orang-orang di sini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka tidak suka Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak mau menjadi pengikut Kristus. Lalu orang ini, tapi jangan salah, ini orang datang ke bait suci tiap hari. Dia memberikan persembahan-persembahan setiap yang diharuskan. Dia melakukan hukum Taurat, tidak berzina, tidak mencuri, menghormati orang tua. Ini orang-orang yang moralitasnya baik. Dia juga memberi sedekah, dia juga menolong orang. Tetapi semuanya tidak ada urusan dengan Tuhan. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3, kita buka dulu Roma 3. Di Roma pasal yang ketiga, lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama ya. Roma 3 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sampai di sini. Saudara lihat ini, arah ke sini di mata Tuhan, orang-orang yang arah ke sini adalah orang berdosa. Berarti bedanya ya. Ini orang suci, orang kudus, yang artinya orang yang dikhususkan untuk Tuhan, orang yang mengelola hidupnya mengkhususkan diri untuk Tuhan. Kalau yang di sini, arah sini, firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang berdosa. Orang berdosa itu, kata aslinya dosa itu artinya dia menyeleweng, dia tidak kena sasaran. Iya, sasarannya ke sana, dia ke sini jauh banget, gitu kan sekarang ya. Nah, ini dia adalah orang, makanya firman Tuhan mengatakan orang yang tidak berguna di mata penciptanya. Kenapa? Karena Tuhan tentukan tujuan kita diciptakan. Kita nggak mau,
kita ke sini, maka dikatakan oleh penciptanya kita tidak berguna. Sekarang katanya ya, contohnya ya, ini kan tadi ini ya, ini kan dibuat oleh penciptanya, tujuannya jadi pengeras suara, betul kan ya? Sekarang kalau ini rusak, nggak lagi bisa dipakai jadi pengeras suara, saya masih pegang-pegang nggak? Ngapain berat-berat begini, gitu kan ya? Dipegang-pegang udah nggak berfungsi, kita kan bilang udah nggak berguna, ini nggak bisa dipakai, gitu kan ya? Diperbaiki juga nggak bisa, udah nggak bisa dipakai nih, udah buang aja, gitu kan ya? Terus ada di sini salah satu, aduh jangan sayang, bagus jangan dibuang, katanya gitu kan ya? Buat apa? Udah nggak berfungsi, nggak buat ganjel pintu lumayan bisa. Bisa buat ganjel pintu, ya buat pajangan juga bisa, gitu kan ya. Tapi kan ini dibuat tujuannya bukan untuk ganjel pintu, gitu kan ya. Nah, tetap di mata yang buatnya ini sudah tidak berguna. Sama di mata Tuhan, orang-orang yang hidupnya ke arah sini tidak berguna lagi. Tidak ada yang baik lagi. Kenapa dibilang tidak ada yang baik, tidak ada yang benar? Karena kalau yang di sini, kalau dia dandan habis-habisan nih ya, kalau orang puji-puji dia, dia memang saya hebat. Semuanya buat saya kan US. Ya. Terus kalau dia menghasilkan sesuatu, kalau nggak ada saya nih, nggak bisa nih ada ini semua nih hasil saya nih. Semua pujian, semua pujaan. Kalau dia berbuat baik sama orang, karena orang-orang di sini juga baik. Saudara jangan berpikir orang di sini jahat sejajar. Enggak, yang baik-baik juga ada. Nggak semuanya jahat yang di sini, moralitasnya baik juga ada, gitu kan ya? Ini yang, karena lihat ini sih, anak Tuhan ke gereja, tapi orang yang ke gereja belum tentu anak Tuhan. Beda kan ya? Beda. Garasi tempat mobil, masa terus karena kalian masuk garasi jadi mobil ya? Enggak kan? Ya. Nah, lihat ini. Nah, ini orang-orang ini di mata Tuhan mengatakan ini karena tujuannya sudah salah. Karena apa? Semua dia lakukan, kalaupun berbuat baik, dia tuh akan gini. Karena orang Farisi dan ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus bilang, kamu lakukan semuanya itu supaya dilihat orang. Pamer rohani, aduh kamu saleh amat ya, aduh kamu hebat amat ya, aduh rajin amat ya ke gerejanya, gitu kan ya. Nah itu pamer rohani supaya orang dipuji orang, udah semuanya kan ke saya. Misalnya ada orang bilang, enggak, saya nggak ke orang kok, enggak usah terima kasih sama saya, nggak usah, saya nggak terima kasih sama orang, nggak apa-apa. Tapi dia tetap minta terima kasihnya dari siapa? Dari Tuhan. Dia tetap, orang-orang Yahudi itu minta upah. Karena lihat ini, orang yang di sini cara berpikirnya nggak kenal anugerah. Yang hanya dia pikirkan adalah apa? Kerja, relasi kerja. Saya kerja, saya dapat upah. Tambah rajin saya kerja, saya dikasih bonus. Lihat ya. Nah ini cara kerja di sini. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku nih ikut Tuhan tapi arahnya ke sini, Tuhan kurang apa saya selama ini? Itu ngomongnya, wah saya udah rajin, kenapa saya dikasih sakit? Saya udah gini, kenapa saya majikan saya jadi jahat? Kenapa? Nah kalau di sini hitung-hitungan. Jadi kalau merasa, saya paling berjasa, saya udah rajin, saya ini. Lihat ini, yang di sini adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saya selalu bilang gitu sama mahasiswa saya, ingat ya, tidak kenal Tuhan dengan baik, kamu tidak akan kenal diri dengan baik. Kamu tidak kenal diri dengan baik, kamu akan jadi orang yang gak tahu diri. Penting sekali kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Tidak kenal Allah, tidak kenal diri, tidak tahu diri. Kalau orang di sini hitung-hitungan, hitung apa? Diri Tuhan yang punya. Semua yang kita punya titipan Tuhan. Semua punya Tuhan. Hitung apa? Kalau orang di sini, kalau nggak ada saya, Tuhan bilang nggak ada kamu juga nggak kenapa-napa. Lihat ya. Nah, ini lihat ini. Orang Farisi dan ahli Taurat, ini pemimpin-pemimpin Yahudi itu, pada waktu ketemu Tuhan Yesus, mereka rasa mereka yang salah atau Tuhan Yesus yang salah? Tuhan Yesus yang salah. Orang yang kesini
nggak tahu dia salah. Dia pilih dia ke sini dan dia maunya ke sini. Sehingga akhirnya lihat ini, saudara, ini orang-orang yang ke sini adalah orang-orang yang berpikir ini yang benar. Justru yang ke situ yang salah. Lihat ini. Di dalam kekristenan, firman Tuhan mengatakan, gak bisa dengan usaha sendiri. Gak bisa orang itu kalau tidak ada apa yang Tuhan kerjakan. Kalau roh Tuhan tidak bekerja di dalam hidup orang itu tidak akan pernah bisa balik ke sini. Gak akan bisa ada kristenisasi di dalam kekristenan. Gak bisa. Kamu mau jadi kesana pun, kalau Tuhan tidak mau kamu kesana, kamu tidak bisa kesana. Jadi apa? Yohanes pasal 3 mengatakan, Roh Kudus dikatakan melahir barukan. Nah, pada waktu Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang, itu membuat orang, ini salah. Setelah Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang, dia langsung disadarkan, ini salah. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan, ayo kita buka Efesus. Yuk kita lihat Efesus. Efesus pasal yang kedua. Kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita baca ayat 8 sampai 10 ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Seseorang karena kasih yang diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi berkat Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang memperbaiki diri. Karena dibuat Allah, ciptakan dalam Yesus melakukan pekerjaan yang baik yang disediakan para sebelumnya. Dia supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Semua adalah apa? Pemberian Allah. Kenapa, saudara? Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, orang-orang yang di sini pada waktu manusia bilang, saya nggak mau kamu, saya balik ke sini. Langsung itu vonis itu dijatuhkan. Dikatakan Yohanes 3 ayat 18, semua manusia sudah berada di bawah murka Allah. Jadi ya, semua manusia itu tinggal, karena vonis sudah dijatuhkan, tinggal tunggu eksekusi. Saya ingat ada pada satu saat ada ibu dan anak akan dihukum mati di Jawa Timur ya. Tapi apa yang dikerjakan dia pada waktu vonis itu dijatuhkan, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sehingga orang-orang itu lihat ibu ini udah sepuh dengan anaknya mau dihukum mati, kelihatan baik karena dia bertobat di penjara, perempuan. Lalu dia baik, semuanya baik. Lalu dia bertobat, lalu dia menerima Tuhan Yesus di penjara. Sampai dalam 1 minggu itu perlu dijelaskan oleh koran kenapa ibu ini dihukum mati. Dia dengan anaknya itu merekayasa lalu melakukan pembunuhan yang sangat kejam untuk pada satu keluarga. Lihat ya, dia sudah bertobat. Ini vonisnya, dia udah bertobat, tapi ini vonis sudah dijatuhkan. Walaupun dia bertobat, dia minta maaf sama keluarga korban, dia minta maaf sama anaknya, tetap dihukum matinya. Sama. Karena vonis dijatuhkan, biar kita lakukan apapun di sini, kita tetap akan dapat murka Allah. Makanya yang dilakukan oleh Allah adalah apa? Dia datang, karena semua manusia kan sudah berdosa. Gak ada bisa manusia menggantikan manusia lainnya. Allah datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan kita, menanggung murka Allah itu. Nah sekarang lihat nih, tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk mindahin kita dari neraka ke surga. Kalau itu di sini juga banyak yang berusaha untuk mindahin neraka ke surga. Apa bedanya? Nah justru yang Tuhan mau lakukan adalah ini kan rusak, supaya dibenerin, berfungsi kembali sebagaimana seharusnya. Sekarang saya tanya, kalau kamu punya ya barang elektronik merek A, merek S,
Kalau rusak, dibawanya ke pabrik mana? Iya, kalau S ya ke pabrik S lagi kan. Kalau B ya ke pabrik B lagi. Kenapa? Karena itu pabrik yang buatnya. Dia yang paling tahu itu barang mesti diapain supaya kembali berguna sesuai tujuan itu dibuat. Betul gak kan? Betul. Yang datang untuk ngeberesin kita dari sini ke sini, rasulnya, malaikatnya, nabinya, siapa? Tuhan sendiri datang. Karena hanya Dia yang tahu kita tuh mesti diapain dan harus bagaimana. Makanya kembali ke 2 Korintus tadi. Makanya kenapa di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 tadi dikatakan ini tujuannya. Betul, karena Tuhan Yesus menggantikan kita menanggung murka Allah, jadi kita tidak dihukum lagi. Betul. Nah ini karena Roh Kudus sudah bekerja, jadi kita sadar, aduh ini salah nih. Tapi kan kita gimana nih keluar dari sini? Nah makanya pada waktu Injil Yesus Kristus diberitakan ini, kamu Tuhan Yesus sudah mati buat kamu. Kalau kamu mau terima, Dia yang menggantikan kamu. Tuhan juga yang kerja, Dia yang balikkan ini ke sini. Bukan usaha kita, sama sekali gak bisa. Dia yang balikin. Makanya dikatakan apa? Kita jadi ciptaan baru. Lihat ya. Nah, lalu dikatakan, coba lihat di ayat yang ke-15 kan, Kristus telah mati untuk semua orang. Lihat tujuannya, supaya apa? Dan mereka yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan mereka. Lihat kan ya, tujuannya berhenti hidup di sini. Dan sekarang hidup lagi buat Dia. Dan ini yang disebut anak Tuhan, ya. Itu adalah orang-orang yang hidup lagi ke sini. Coba, apa sih yang Tuhan, ini bukan omongan saya, apa sih yang Tuhan harapkan orang-orang di sini? Kita buka Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat 9. 1 Tesalonika ayat 5, 9 dan 10 kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9, 10. 2, 3. Karena Allah tidak menempatkan kita untuk dibawa murah, tetapi untuk berkeselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Lihat ya, yang Tuhan mau lagi bangun, lagi tidur, tetap hidup dekat di hadapan Tuhan dan bersama Tuhan. Di sini. Jadi lihat ini ya, beda nih. Yang di sini ada yang jahat, ada yang baik. Kalau bicara soal moralitas baik, di sini juga bisa. Orang yang moralitasnya baik belum tentu hidup buat Tuhan. Lihat ya, orang yang suka menolong orang belum tentu juga hidup buat Tuhan. Lihat ya, orang yang dia rajin dengan beribadah, biar dia ke gereja setiap hari, belum tentu hidup buat Tuhan. Lihat ya. Nah, jadi lihat ini sudah, orang yang disebut dengan orang Kristen, karena Kristen itu adalah orang-orang yang nggak suka sama orang Kristen, itu ejekan. Kristen lu, gitu kan ya saudara. Kristen itu artinya Kristus kecil. Orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang pokoknya yang penting buat saya adalah dekat Tuhan, itu adalah segala-galanya. Makanya kenapa, dan ini ya, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 mengatakan, sekarang saya tidak menilai manusia menurut ukuran manusia. Kalau di sini saya dinilai berdasarkan punya apa, bisa apa, capai apa. Makin banyak punyanya, makin hebat. Makin banyak bisanya, makin hebat. Gitu kan ya? Wah, hebat ya, gitu kan ya? Nah, bagi Tuhan, semua nggak berguna. Makin tinggi mencari penilai. Itu cara menilai manusia. Tapi di sini, saya hanya menilai diri saya berdasarkan penilaian Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya oke, saya oke.
Biar seluruh dunia bilang saya itu kayak apa, bodoh amat. Pokoknya Tuhan bilang saya gambar Allah yang berguna dan berfungsi bagi dia. Saya oke. Saya datang tidak bawa apa-apa, saya pulang tidak bawa apa-apa. Yang saya bawa diri saya sebagai gambar Allah. Nah, ini yang disebut dengan apa artinya menjadi orang Kristen. Sekarang lihat ini bedanya ya. Kan kita belum sempurna di sini juga, ya. Kalau di sini sama sekali kita nggak mau ada urusan dengan Tuhan. Jangan heran deh, walaupun beragama, sebenarnya yang kita pikirin adalah saya. Saya nanti pokoknya pindah dari neraka ke surga. Nanti jadi makan enak terus. Nggak usah makan lagi, ada bidadari nanti yang akan ngurusin saya, gitu kan ya. Akhirnya kan ujung-ujungnya apa? Saya. Ada urusan sama Tuhan. Tuhan ini orang udah nyeleweng semua di sini udah berguna. Nah, kalau yang di sini yang kita pikirin adalah sejak kita arahnya di sini, semuanya adalah tentang Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan puas, saya puas. Tuhan senang, saya senang. Dan ya, ukurannya adalah Tuhan, bukan saya. Nah, lihat ini. Di sini kita masih bisa jatuh bangun, bisa. Ya, cuma bedanya apa? Kalau di sini jatuh bangunnya supaya saya tetap kinclong, ya, supaya saya tetap puas, supaya saya tetap senang, supaya saya tetap nyaman. Pokoknya semuanya saya. Jadi jatuh bangunnya soal saya, gitu kan ya. Kalau di sini adalah jatuh bangunnya adalah jatuh bangun di dalam supaya Tuhan senang, beda. Jadi kita bisa masih jatuh, bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus akan menolong kamu. Karena kamu anak, kalau di sini anak-anak kan, ya. Kalau di sini anak benar. Kalau kamu anak, kalau kamu jatuh, ya, itu Roh Kudus bilang, kamu salah. Kamu nggak hidup buat Tuhan. Kamu kok mikirin tersinggung kenapa? Dan nih, kalau di sini tersinggungan, sedikit tersinggung, nggak diapa-apain juga tersinggung, gitu kan ya. Kalau yang di sini, ya, kalau yang di sini, ini dia akan pada waktu dia mau UUS nih ya, loh, ini kan hidup kan bukan tentang kamu. Kok kenapa kamu misalnya, kok nggak ada yang puji saya? Loh, emangnya tentang kamu? Nah, ini Roh Kudus akan ngomong, salah. Kok kenapa kamu nggak mau mengampuni? Ini hidup kan bukan tentang kamu, tapi tentang Tuhan. Lihat ini, semua arahnya. Nah, ini Roh Kudus akan kasih tahu. Nah, lihat ini, ya. Makanya orang yang kesini akan tahu, kan ini pengen nyenengin Tuhan. Saya nggak mungkin nyenengin Tuhan kalau saya tidak tahu isi hati dan pikiran Tuhan. Makanya orang yang begitu sudah dibalikkan oleh Tuhan ke arah sini, dia akan langsung apa? Kan jadi ciptaan baru. Kata yang dipakai di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 untuk menyatakan ciptaan baru ini, itu tuh proses metamorfosis. Artinya apa? Proses dari ulet jadi kupu-kupu. Lihat ya, ini ulet, kan ya? Ini ulet, kalau digebrak-gebrak sudah terbang nggak? Nah, didorong-dorong, dibujuk-bujuk juga nggak akan terbang. Tapi begitu dia sudah jadi kupu-kupu, nggak dibujuk pun dia terbang sendiri. Nah, kalau dia betul sudah jadi anak Tuhan, lihat ya, nggak usah mesti ada gerakan baca Alkitab di pojok-pojoknya. Begitu di sini dia akan langsung baca firman Tuhan. Dia bilang, aduh, saya rindu susu yang murni, kan bayi. Lihat ya, firman Tuhan mengatakan ini bayi rohani, kan mulai menjadi bayi rohani. Nah, ini bayi kan mesti tumbuh kan. Makanya di Alkitab hanya ada dua macam orang Kristen, bayi dan dewasa. Kalau dia bayi terus, itu namanya bantet. Itu bayi ajaib itu, kelainan itu. Kalau bayi yang betul, itu dia akan bertumbuh. Lihat ya, dia akan baca firman, dia mulai mengerti, oh yang ini nggak benar nih, ini nggak, saya nggak pakai lagi deh, saya ini yang nyenengin Tuhan yang ini. Dia terus di Yohanes 15 ayat yang kedua, ranting yang melekat kepada pokok anggur, itu analogi ya, gambaran yang dipakai kepada Tuhan Yesus. Itu yang dibersihkan, yang berbuah apa yang tidak berbuah? Baca baik-baik, ayo baca Yohanes 15 ayat yang kedua. Yang dibersihkan adalah apa? Yang berbuah di sini. Cuman kelihatannya melekat, padahal tidak melekat.
Kalau yang di sini itu ranting yang melekat, dia berbuah. Nah, dibersihkan supaya optimal sebagai ranting yang melekat kepada pokok anggur. Jadi dia tuh senang dibersihin. Kalau ditegur, Rob bilang, kamu salah. Tuhan bisa pakai orang mengatakan, kamu kok hidupnya buat diri sendiri lagi sih, bukan buat Tuhan. Kalau yang di sini dia lebih galak dari kita. Dikasih tahu dia lebih galak, padahal udah salah gitu kan ya. Kalau di sini nggak, aduh salah, aduh ampun. Baik, yang di sini dia senang dibersihkan karena semakin untuk ini. Nah, lihat ini, yang di sini dia akan terus, nggak usah dibujuk-bujuk ke gereja, nggak usah apa. Dia tahu Tuhan, hidup ini adalah tentang Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi makanya saya senang lagu tadi yang kalian nyanyi itu menggambarkan Yeremia yang mengatakan kita ini adalah tanah liat di tangan penjunan, terserah Tuhan. Tadi ada lagunya, suka-suka. Jangan nyanyi doang. Ini suka-suka saya nih yang di sini, ya. Kalau saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan, suka-suka Tuhan. Terserah deh Tuhan, saya mau dijadikan apa, masuk apa. Pokoknya yang penting Tuhan senang, saya oke. Lihat ini, realita kehidupan di sini dengan realita kehidupan di sini sama. Ada sakit penyakit, ada bencana alam, ada orang jahat, ada macam-macam orang. Di sini ada, di sini juga ada. Tapi arah kita berbeda. Ya, arah kita berbeda. Cara orang yang di sini melihat hidup ini akan berbeda. Coba pernah buka kitab Maleakhi? Jarang ya. Itu dia udah sih kita nih. Taunya Maleakhi yang diingat apa? Perpuluhan, duit lagi lah. Makanya yang dibaca juga Maleakhi 3 ayat berapa? 10. Dibacanya sebelum apa? Sebelum persembahan. Tengah ketambah. Soalnya orang yang di sini kan hitung-hitungan, gitu kan ya? Semuanya senang. Jadi mesti dibacain ayat itu. Kan ayat itu bilangnya apa? Langsung dibacanya apa? Tingkap-tingkap gitu kan ya? Tingkap, semua tingkap dibuka. Udah semua tingkap dibuka. Nggak berolok deh gitu ya. Itu semuanya itu tercurah begitu kan ya? Berkelimpahan. Nah di sini kalau orang di sini tuh mesti diiming-imingi. Karena apa-apa untung rugi dia carinya. Nggak anugerah. Kalau anugerah kan saya nggak layak. Dan bedanya. Kalau kerja yang saya kerja majikan itu berkewajiban bayar, saya berhak terima. Ini di sini. Lihat ya. Kalau anugerah, Tuhan tidak wajib memberi, saya tidak layak menerima. Jadi nggak akan hitung-hitungan di sini. Nah di sini hitung-hitungan kan. Pokoknya kamu lihat ini firman Tuhan. Ngasih 100, dapatnya 1000. Ngasih 1000, dapatnya 10.000. Gitu kan? Hitung-hitungan di sini. Makanya orang baca ini. Saudara, nanti kapan-kapan saya khotbah di Pak Maleakhi ya. Kapan lagi ya? Maleakhi ini itu tuh Tuhan lagi marah-marah sama orang-orang yang di sini. Ngakunya ikut Tuhan, tapi sebenarnya enggak. Makanya dari awal, dari pasal yang pertama, itu sudah Tuhan bilang, saya tuh sayang sama kamu. Mana buktinya? Kapan sayangnya? Karena dipikirnya kalau sayang saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah kena bencana alam, saya selalu untung, saya selalu berlimpah-limpah. Nah di sini. Jadi terus nggak nyambung terus nih Tuhan ngomong, lagi-lagi nggak nyambung begitu. Tuhan tuh bilang kamu melecehkan namaku, kamu melecehkan ibadahku. Mana enggak? Begitu kan ya? Padahal Tuhan tahu kamu ada sih duduk di gereja, tapi hati kamu jauh dariku. Itu melecehkan. Bahkan kalau lihat ini di ayat 8 sebelumnya nih ya, Maleakhi 3 ayat 8-nya, Tuhan bilang, bolehkah manusia menipu Allah? Kan munafik, kita pikir nggak apa-apa, kan kelihatan di gereja. Tuhan tahu lah hati kita, nyanyinya sih pintar. Seperti rusa jiwaku
nyanyinya kayaknya penuh perasaan. Tuhan bilang omong kosong. Lihat ini saudara. Makanya kalau orang di sini tidak kenal Allah, tidak kenal diri, tidak tahu diri. Ayat 13 Tuhan bilang apa? Ayo baca. Maliah 3 ayat 13 Tuhan bilang apa? 2, 3. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Saudara, kalau kita ketemu orang, kita tuh udah baik sama dia, kita udah nolong, kita udah lakukan banyak hal pada orang, nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri, kurang ajar, kita bilang kita salah, masa ini cara orang ini, kamu itu meleceh, masa kamu itu masa, kalau ketemu orang gitu, saudara apain? Tabuarong. Puji Tuhan, Tuhan gak begitu ya dengan kayak kita ya. Kalau gak habis nih kita semuanya nih, celaka deh kita kalau gak ada anugerah Tuhan ya. Saudara, orang yang kenal Tuhan, baca ayat 10 bilang begini, Tuhan, saya tahu Engkau pencipta seluruh alam semesta dengan segala isinya. Tuhan hanya ngomong langsung semua jadi. Saya tahu merubah air jadi anggur itu gak ada apa-apanya buat Tuhan. Menenangkan semua badai ini gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan, saya tahu Tuhan bisa buka semua tingkap buat orang tua saya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya. Tapi Tuhan, kalaupun tidak ada satu tingkap pun dibuka untuk saya dan keluarga saya, asal anak-anak saya dekat dengan Tuhan, asal keluarga saya tetap dekat dengan Tuhan, tidak ada satu tingkap pun dibuka buat saya tidak akan pernah menyembah Allah lain. Lalu siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Paulus juga. Bahkan anak-anak Tuhan sampai zaman sekarang, saya tahu betul apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dia bilang sepanjang saya dekat dengan Tuhan dan Tuhan bilang saya oke, saya puas. Itu ciri anak